Salam semesta. Ya, ketemu lagi dengan Master Ong dalam sesi ramalan Sio menggunakan tarot untuk tahun 2023. Dan kali ini adalah untuk Sio Babi tahun 2023 ya. Bagaimana keadaan keuangan, kemudian kesehatan dan juga asmara di tahun 2023. Dan ini merupakan video terakhir tentang Sio ya, ramalannya karena hampir lengkap semuanya sudah ya. Buat sahabat Master Ong yang baru saja berkunjung ke channel Master Ong ya, dan baru melihat video ini mungkin ya, dan belum melakukan subscribe, semoga bisa dilakukan ya, dan terutama menyalakan tombol loncengnya sehingga setiap kali kalau Master Ong memposting video baru maka akan diberitahukan oleh YouTube gitu, jadi tidak ketinggalan. Ya, YouTube Master Ong ini berbicara tentang ramalan, traveling, dan kemudian juga tentang hal-hal spiritual lainnya ya. Jadi mungkin bisa berguna buat sahabat Master Ong. Sudah dilakukan ya. Kita lanjutkan. Ramalan ini sifatnya adalah umum, dan karena umum kita mengambil energi yang terbesar ya dari sekian banyak orang yang bersio babi ya. Seperti kita tahu, Sio Babi juga adalah Sio yang istilahnya bisa dikatakan tidak terlalu banyak masalahnya sebenarnya ya. Sio yang paling netral sebenarnya, bahkan Sio yang paling bisa berteman dengan Sio mana saja ya. Jadi Sio Babi ini punya keistimewaan tersendiri. Nah, di dalam video yang tentang asmara sudah Mas Ong jelaskan juga, Sio Babi termasuk salah satu Sio yang aura energi asmaranya terbesar. Oke, sekarang kita mulai ya, ramalan tentang keuangan buat Sio Babi di tahun 2023. Keuangan secara umum untuk Sio Babi cukup bagus ya, dimana di sini tahun depan ya itu banyak sekali istilah perjalanan bisnis ya, kemudian juga istilahnya keluar kota untuk mengembangkan usaha atau melakukan perjalanan jauh ya, atau bisa juga diartikan tahun depan juga sahabat Master Ong yang bersio babi banyak melakukan ekspansi bisnis atau pengembangan usaha ya. Bagi yang punya usaha mungkin dia mulai membuka cabang-cabang baru ya, atau membuka sistem franchise ya, atau juga istilahnya melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih jauh lagi gitu untuk pengembangan usaha ya. Demikian juga yang bekerja di perusahaan atau sebagai karyawan ya, tahun depan akan banyak melakukan perjalanan-perjalanan dinas ya. Kemungkinan juga bisa saja ditempatkan di luar kota, mungkin mendapatkan promosi sebagai kepala cabang, ditempatkan di luar kota dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah satu momen yang bagus ya. Nah, kelihatan juga di sini banyak perkembangan ya, dan kamu juga harus sangat optimis lihat ke depan ya. Kemudian harus tetap semangat di dalam menjalankan tugas, baik sebagai seorang karyawan maupun sebagai seorang pengusaha, harus punya semangat yang luar biasa. Tahun depan sebenarnya memang bukan tahun yang terbaik buat Sio Babi, tetapi masih dalam standar yang netral gitu ya. Artinya semua tergantung kitanya, apakah kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, memanfaatkan keadaan dengan baik sehingga keadaan itu menjadi bagus untuk perkembangan usaha kita atau pekerjaan kita. Bagi sahabat Master Ong yang belum bekerja, di tahun depan akan mendapatkan pekerjaan ya, ada beberapa lamalan pekerjaan yang akan diterima gitu ya, sehingga itu tentu saja akan meningkatkan keuangan dari sahabat Master Ong. Yang perlu diperhatikan adalah ya, dalam pengembangan usaha, dalam melakukan bisnis ya, jangan terlalu berambisius juga. Meskipun tahun depan cukup baik buat sahabat Master Ong yang bersio babi dalam mengembangkan usaha, namun jangan terlalu berlebihan. Artinya jangan terlalu berambisi yang terlalu besar ya. Kembangkan semampu mungkin ya, jangan nanti ambisi itu membunuh diri sendiri ya, menyebabkan kerugian buat kita, padahal kita ingin satu kemajuan di dalam usaha itu gitu ya. Misalnya di bulan
di bulan Mei, kemudian di bulan September ya. Ini ada 2 bulan yang agak cukup hati-hati juga ya. Kalau misalnya sahabat Master Ong yang senang nih berinvestasi ya, jangan berlebihan ya, karena di 2 bulan ini ada kemungkinan to loss, di mana perusahaan yang kita ikuti, bisa kita beli saham, itu mengalami penurunan karena faktor eksternal, misalnya perubahan yang luar biasa di tatanan dunia dan sebagainya ya, sehingga harga sahamnya mungkin turun, mungkin falas turun ya, mungkin juga komoditas turun dan sebagainya. Itu bagi yang berinvestasi ya, dan juga bagi yang membuka cabang ya, jangan terlalu berlebihan ya. Kembangkanlah secara perlahan-lahan, mungkin misalnya 1 dulu, kemudian setelah udah mulai jalan kedua dan ketiga dan sebagainya. Jadi jangan sekaligus, karena kemungkinan Anda juga tidak bisa menangani semuanya kalau sekaligus gitu ya. Nah, buat yang bekerja sama orang lain sebaiknya sangat memperhatikan kinerja ya, sangat memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja ya. Jangan hanya kelihatan bagus kalau ada bos, kemudian kalau nggak ada bos ya bekerjanya seenak-enaknya saja gitu ya. Karena di 2 bulan ini kemungkinan perusahaan tempat kamu bekerja juga ada evaluasi ya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja tidak ada prestasi yang bagus, bisa saja akhirnya kamu bisa kehilangan pekerjaan ya. Jangan bermimpi bahwa mungkin saya nanti bisa dapatkan pekerjaan yang lain ya. Ya belum tentu gitu ya. Perhatikan saja pekerjaan yang kita sudah punya. Jangan terlalu berambisi bahwa nanti kalau saya pindah ke perusahaan A, si B dan si C, nanti saya dapat gaji lebih bagus dan sebagainya ya. Nanti itu akan menjadi bumerang buat diri sendiri. Jadi tahun depan sebaiknya buat sahabat Master Ong yang bersio babi lebih berhati-hati di dalam pengambilan keputusan ya, dan jangan terlalu berambisi ya. Ukur kemampuan kita sehingga apa yang kita putuskan itu tidak merugikan diri kita ya, dan tidak membuat kita menyesal di kemudian hari gitu ya. Itu yang sangat penting gitu. Nah, memang juga pendapatan tidak yang meledak-meledak gitu ya, atau yang berlebihan gitu, tetapi masih dalam taraf yang normal ya. Kadang-kadang ada mendapatkan kelebihan, kadang-kadang tidak gitu ya. Jadi masih taraf yang normal-normal saja gitu ya. Jadi memang kondisi aura energi hokinya memang ya masih standar gitu. Jadi jangan terlalu ngegas lah tahun depan istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke lanjutkan ke pembahasan tentang kesehatan ya. Kesehatan buat sahabat Master Ong yang bersio babi harus memperhatikan ya riwayat kesehatan ya. Jadi coba diperhatikan riwayat kesehatan kita bagaimana, beberapa tahun belakangan ini bagaimana, terus kondisi kita bagaimana gitu ya. Jadi jangan lengah ya. Ada kemungkinan misalnya di bulan Mei dan kemudian di bulan Oktober itu ada istilahnya mengalami sakit yang agak lumayan ya. Memang sempat masuk rumah sakit tetapi tidak terlalu parah. Jadi coba perhatikan riwayat kesehatan kita ya. Riwayat kesehatan kita itu bagaimana nih ya? Apakah penyakit-penyakit yang kita punya itu masih sering kambuh, atau sudah berapa lama belum check up ya. Jadi harus dilakukan rutin agar tahu gitu. Oh, ternyata penyakit kita ini sudah lebih baik atau bahkan lebih buruk gitu ya. Nah, kalau kita ketahui lebih duluan kan itu baik gitu ya. Itu berguna supaya kita bisa istilahnya itu menanganinya ya, bisa memperhatikannya. Jadi coba perhatikan riwayat penyakit yang kita hadapi ya, yang kita punya ya, sehingga kita bisa memutuskan mata rantainya ya. Godaannya bisa menyangkut kesehatan kita yang lebih parah gitu, mungkin sampai kepada kesehatan yang istilahnya kondisi yang lebih parah gitu kalau kita tidak memperhatikan. Jadi Master Ong sudah mengatakan sekarang ya, sebaiknya diperhatikan nih riwayat kesehatan kita bagaimana, sehingga tidak menjadi bertambah parah gitu ya. Dan memang tahun depan sahabat Master Ong bersio babi ini banyak mengalami masalah kesehatan di bagian paru-paru, kemudian di bagian ginjal ya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan karena di 2 bagian ini bisa tiba-tiba jadi bahaya gitu ya. Nah,
Coba sangat-sangat diperhatikan. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian asmara dari sahabat Mas Ong yang bersio babi ya. Asmara banyak perkembangan yang luar biasa tahun depan ya. Ini adalah tahun cinta buat sahabat Mas Ong yang bersio babi ya. Jadi segala impian, segala mimpi-mimpi dulu yang belum tercapai akan tercapai di tahun depan di bidang asmara. Mungkin selama ini sahabat Mas Ong ada naksir sama seseorang, suka sama seseorang, tetapi sudah sekian lama berusaha kayaknya dia tidak tertarik sama sekali atau tidak memberikan tanggapan. Nah, tahun depan kemungkinan hasilnya akan kelihatan ya, mudah-mudahan baik. Kalau melihat daripada kekuatan aura cinta, ini kemungkinan besar akan bagus gitu. Seperti misalnya di bulan April, kemudian di bulan November ya, itu aura cintanya lagi memuncak gitu ya. Jadi di dalam kedua bulan ini ada kejadian mungkin apa yang selama ini kamu impikan itu akan bisa tercapai ya, yang kamu suka bisa tercapai ya. Jadi kalau misalnya ingin menyatakan cinta nih ya, di kedua bulan ini adalah aura cinta yang terkuat gitu. Nah, kemudian di bidang asmara juga ya, kalau misalnya kalian sudah pacaran gitu ya, harus komitmen gitu ya, harus komitmen, harus benar-benar menjaga perasaan dari pasangan, harus benar-benar tepat janji, jangan sampai selingkuh, jangan sampai mengkhianati gitu ya. Karena gimana pun juga ya, tidak ada yang lebih baik selain apa yang kamu punya saat sekarang ini ya. Dan yang segala hal asmara yang sudah lewat ya, jangan di apa istilahnya diungkit-ungkit lagi ya, nanti menjadi masalah gitu ya. Kalau sudah mantan yang sudah ya, jangan di apa istilahnya diingat-ingat lagi gitu ya. Memang tahun depan ini tahun cinta buat sio babi, jadi banyak sekali hal-hal kejadian asmara yang terjadi. Misalnya ada waktu di mana mantan kembali, teringat mantan, atau misalnya ada orang-orang baru yang masuk dalam kehidupan kamu. Apalagi kalau kamu sudah berkeluarga, itu sangat bahaya gitu ya. Misalnya muncul orang-orang lain yang mungkin suka sama kamu, atau kamu tiba-tiba suka sama orang lain ya, itu kan bahaya ya. Karena asmara yang auranya tinggi kan juga jadi pisau bermata dua ya, bisa baik buat kita, bisa juga buruk buat kita gitu ya. Secara keluarga sebenarnya harmonis gitu ya, tapi ya itu tadi yang harus dijaga adalah kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsunya kita, keinginannya kita yang berlebihan ya, itu juga akan menjadi satu masalah nantinya dalam keluarga, di dalam masalah pacaran ya, dan juga dalam masalah pendekatan kepada seseorang ya. Jadi intinya asmara untuk sio babi tahun depan yang belum punya pacar akan dapat pacar yang diidamkan. Yang sudah pacaran kemungkinan besar akan menikah atau tunangan. Dan yang sudah apa istilahnya menikah dan punya anak ya akan punya anak gitu ya, kalau belum. Dan kalau sudah punya anak akan lebih harmonis lagi, tetapi harus diperhatikan adalah adanya tumbuhnya perasaan-perasaan baru ya, tumbuhnya perasaan-perasaan baru, terutama misalnya di bulan Juni, kemudian di bulan Oktober ya, itu ada musim-musim tumbuhnya benih-benih baru, perasaan-perasaan baru ya, apa itu dari mantan, apa itu dari orang baru dan sebagainya. Itu harus diperhatikan dengan sebaik-baik mungkin sehingga tidak menjadi masalah di tahun depan. Demikian ramalan singkat secara umum untuk sio babi tahun 2023 ya. Secara keseluruhan cukup bagus ya. Semoga hal-hal baik yang terjadi ya. Kalau ada yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Sekali lagi Mas Ong tidak mengharapkan juga semua orang percaya apa yang Mas Ong prediksikan ya. Tapi kalau baik ya silakan menjadi satu pelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.